Raja Martanda, seorang pangeran dari Kerajaan Larantuka di Pulau Flores, adalah salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisasi di Nusantara. Kerajaan Larantuka, yang terletak di ujung timur Pulau Flores, dikenal sebagai salah satu kerajaan yang memiliki hubungan kuat dengan Portugis sejak abad ke-16. Namun, pada masa Raja Martanda, hubungan ini mulai menghadapi tantangan serius seiring dengan semakin meningkatnya pengaruh kolonial di wilayah tersebut. Latar belakang Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka merupakan kerajaan kecil yang berdiri di wilayah timur Nusantara, tepatnya di Pulau Flores. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat kekristenan di wilayah tersebut, terutama setelah kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Portugis membawa agama Katolik dan menjalin hubungan dagang serta militer dengan Kerajaan Larantuka. Hubungan ini berlangsung cukup lama, dan Larantuka menjadi salah satu basis penting bagi kekuatan Portugis di Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Portugis mulai melemah, dan Belanda melalui VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, mulai mencoba mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut. Kondisi ini memicu konflik, baik internal di Larantuka maupun antara kerajaan-kerajaan lokal dengan kekuatan kolonial yang bersaing. Raja Martanda dan perjuangannya. Raja Martanda adalah sosok pemimpin yang muncul pada masa transisi kekuasaan dari Portugis ke Belanda. Ia dikenal sebagai pangeran yang memiliki keberanian dan semangat juang tinggi untuk melindungi tanah kelahirannya dari pengaruh kolonial yang semakin merasuk. Meskipun pengaruh Portugis mulai memudar, Raja Martanda tetap mempertahankan hubungan baik dengan mereka, terutama untuk menjaga stabilitas dan keamanan kerajaan. Namun, ketika Belanda mulai memasuki wilayah Larantuka dan mencoba menggantikan posisi Portugis, Raja Martanda menolak keras pengaruh tersebut. Ia menyadari bahwa Belanda tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga untuk menguasai dan menjajah. Perlawanan Raja Martanda terhadap Belanda pun dimulai, meskipun dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa dukungan penuh dari masyarakat yang sudah terpengaruh oleh pengaruh asing. Perlawanan melawan Belanda. Raja Martanda melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Kerajaan Larantuka. Ia berusaha menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga di Flores dan Timor. Namun, upaya ini tidak selalu berhasil karena adanya perpecahan dan kepentingan yang berbeda di antara mereka. Selain itu, Belanda juga menggunakan taktik diplomasi dan perjanjian yang memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk tunduk pada mereka. Meskipun demikian, Raja Martanda tidak menyerah. Ia terus melakukan perlawanan, baik secara militer maupun diplomatik. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa Raja Martanda berusaha menjalin kembali hubungan dengan Portugis untuk melawan Belanda, namun kondisi geopolitik pada saat itu tidak memungkinkan hal tersebut. Perlawanan Raja Martanda akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit ketika Belanda berhasil memperkuat cengkeramannya di wilayah tersebut. Larantuka, seperti banyak kerajaan lainnya di Nusantara, akhirnya harus tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda. Warisan Raja Martanda. Meskipun perlawanan Raja Martanda tidak berhasil sepenuhnya mengusir penjajah, keberaniannya menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Raja Martanda dikenang sebagai salah satu tokoh yang gigih mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Keberaniannya untuk melawan kolonialisasi meski dalam kondisi yang sulit menjadi cerminan semangat juang rakyat Nusantara yang tidak pernah padam. Sejarah Raja Martanda dan Kerajaan Larantuka adalah bagian penting dari sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Perlawanan seperti yang dilakukan oleh Raja Martanda menjadi fondasi bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan di masa yang akan datang.